Polisi ini menyiram seorang nenek 60 tahun karena nenek itu tak sengaja menumpahkan minuman pada polisi itu. Seketika karma terjadi setelahnya. Hari masih pagi. Udara lembab menyelinap pelan di antara celah-celah jendela kayu yang mulai lapuk. Matahari belum benar-benar menampakkan diri, hanya biasnya saja yang menari pelan di dinding bambu rumah sederhana itu. Rumah kecil yang dipenuhi kenangan, keheningan, dan cinta. Di dalamnya, duduk seorang wanita tua yang tubuhnya telah merunduk dimakan usia. Wajahnya keriput, kulitnya mengendur, tapi sorot matanya masih menyimpan hangat yang menenangkan siapapun yang menatapnya. Namanya Buwati, perempuan renta berusia 60 tahun yang dikenal hampir oleh setiap orang yang melewati sudut pasar kecil di kota itu, yang tak perlu disebutkan namanya. Bukan karena ia pernah terkenal, bukan karena ia pernah menjadi apa-apa, tetapi karena ia selalu ada, setiap hari, menyapa dengan senyum dan kesederhanaan yang tidak dibuat-buat. Buwati tinggal seorang diri di rumah peninggalan suaminya yang telah lama tiada. Suaminya, Pak Darmo, dulunya adalah tukang tambal ban yang sabar. Mereka hidup sangat sederhana, tapi cukup. Ketika Pak Darmo meninggal akibat komplikasi paru-paru, Buwati tidak pernah mengeluh. Ia tetap melanjutkan hidupnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Bangun pagi, menyapu halaman kecil, menyiram bunga-bunga liar yang tumbuh di pinggir rumah, dan kemudian menuju ke pasar membawa termos berisi teh manis serta beberapa plastik gorengan yang ia goreng sendiri sejak subuh. Buwati tidak berdagang di lapak, apalagi punya kios. Ia hanya duduk di pinggiran jalan, di bawah pohon mangga tua yang akarnya sudah mencuat ke permukaan tanah. Di sanalah ia menggelar tikar, meletakkan dagangannya, dan menunggu. Tapi, ia bukan tipe penjual yang pandai menawarkan atau berseru-seru menjajakan. Tidak. Ia lebih sering tersenyum pada orang yang lewat, sesekali menyapa, kadang memberi teh gratis pada tukang becak tua yang kelelahan, atau membagi gorengan pada anak-anak kecil yang kedinginan. Tehnya anget, nak. Cobain dulu, gak usah bayar kalau gak punya uang, katanya suatu hari pada seorang pemuda yang tampak ragu. Dan seperti itu, hidup Buwati mengalir, seperti aliran sungai kecil yang tenang, jernih, dan tidak pernah minta diperhatikan. Meski penghasilannya nyaris tak pernah lebih dari 20.000 sehari, ia tak pernah mengeluh. Ia tidak punya televisi, tidak punya ponsel pintar, apalagi perhiasan. Tapi ia punya hal lain yang tak bisa dibeli dengan uang, ketenangan. Dan bagi Buwati, itu cukup. Tetangga-tetangganya menyayanginya. Anak-anak kecil sering datang ke rumahnya, hanya untuk mendengar dongeng atau sekadar makan singkong rebus. Ia tidak pernah pelit, tidak pernah marah-marah, tidak pernah menaruh dendam. Ia seperti ibu untuk semua orang yang kehilangan kasih di rumahnya sendiri. Pernah suatu hari, seorang ibu muda menangis di depan pintu rumahnya karena tidak mampu membeli susu untuk anaknya. Tanpa berkata apa-apa, Buwati masuk ke dalam rumah, mengambil satu-satunya uang kertas 20.000 yang ia simpan di bawah bantal, lalu menyerahkannya. Tak ada nasihat, tak ada kata mutiara. Hanya senyuman lembut dan tangan yang gemetar karena usia. Bu, nanti ibu makan apa kalau semua uangnya dikasih ke saya? Tanya si ibu muda, menahan tangis. Buwati hanya menjawab pelan, Allah kasih jalan, nak. Hari ini gantian ibu yang bantu. Besok mungkin gantian kamu. Begitulah ia, tanpa syarat, tanpa pamrih. Ia percaya bahwa hidup akan selalu menemukan jalannya, selama manusia menjaga hatinya agar tetap bersih. Hidup Buwati adalah seperti lembaran kertas putih. Tak banyak goresan, tapi cukup bagi siapapun yang ingin menuliskan kebaikan di atasnya. Orang-orang seperti Buwati jarang muncul di dunia yang sibuk dan bising ini. Dunia yang sering lupa membedakan mana kekuatan sejati dan mana hanya topeng dari kekuasaan. Tapi di balik kedamaian itu, langit tak selamanya biru.
Ketika angin mulai berubah arah dan awan mulai menggelap, tak ada seorang pun yang tahu bahwa hidup Buati akan segera memasuki bab yang berbeda. Sebuah kejadian sepele, tampaknya. Namun, dari kejadian itu, Karma mulai menulis kisahnya sendiri. Sebuah pertemuan yang tak direncanakan, antara kebaikan yang diam dan kekuasaan yang angkuh, akan mengubah hari-hari tenang Buati untuk selamanya. Pagi itu tak ada yang istimewa. Langit sedikit mendung, angin berhembus ringan, dan deretan pedagang mulai membuka lapaknya di pinggir jalan pasar. Aroma bawang goreng, ikan asin, dan keringat manusia membaur jadi satu. Bagi sebagian orang, suasana ini melelahkan, tetapi bagi Buati, inilah dunia kecil yang ia cintai. Seperti biasa, ia sudah berada di bawah pohon mangga tua sebelum pukul 6 pagi. Termos teh manisnya sudah siap, dan tumpukan pisang goreng masih mengepulkan uap hangat. Ia duduk bersila, tangannya sibuk membungkus beberapa potong gorengan untuk pelanggan tetapnya, Pak Budi si tukang parkir. Bu, teh angetnya 1 ya. Gorengannya 2, ucap Pak Budi sambil menyodorkan uang logam yang sudah basah oleh keringat. Ambil aja dulu, Pak. Nanti bayarnya kalau ada. Kalau gak ada juga gak apa-apa, kata Buati lembut. Dan begitulah harinya berjalan. Pelan. Tanpa drama. Hanya senyum-senyum kecil dan sapa hangat dari orang-orang yang lewat. Hingga kira-kira lewat sedikit dari pukul 9 pagi. Saat itulah, mobil dinas hitam berhenti tepat di depan pasar. Jendela kacanya perlahan terbuka, memperlihatkan seorang pria berusia sekitar 40-an dengan seragam lengkap polisi. Wajahnya keras, alisnya tebal, dan sorot matanya tajam seperti peluru. Beberapa pedagang mendadak menjadi lebih diam. Beberapa anak muda buru-buru menyembunyikan rokoknya. Mobil itu menimbulkan ketegangan. Seperti biasanya kehadiran kekuasaan memang sering tidak datang untuk menyapa, melainkan untuk mengatur. Tanpa bicara apa-apa, polisi itu turun. Sepatunya menginjak tanah becek, tapi ia tetap melangkah dengan gaya tegas dan cepat. Tangannya menggenggam botol air mineral yang masih utuh. Ia berjalan menuju kios penjual rokok, lalu menanyakan sesuatu dengan nada dingin. Beberapa orang melirik. Buati tidak terlalu memperhatikan. Karena saat itu ia sedang menuangkan teh untuk pembeli lainnya. Namun, nasib seringkali tidak menunggu seseorang siap. Seorang anak kecil, sekitar umur 5 tahun, tiba-tiba berlari mengejar kucing yang melintas. Bocah itu menabrak tangan Buati yang sedang menuang teh. Cangkirnya oleng, teh hangat dalam plastik kecil itu tumpah, dan tercecer mengenai celana polisi yang baru saja lewat di depan tikarnya. Semuanya terjadi begitu cepat. Plastik teh itu jatuh tepat di kaki sang polisi. Beberapa tetes teh membasahi bagian bawah celananya. Tidak banyak, tapi cukup terlihat mencolok. Semua yang ada di sekitar mereka terdiam. Buati sendiri kaget bukan main. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Astaga, maaf, Pak. Saya tidak sengaja, saya benar-benar tidak sengaja. Ucap Buati buru-buru sambil membungkuk. Suaranya parau, napasnya tercekat. Tapi lelaki itu tak menjawab. Ia hanya menatap noda di celananya, lalu menoleh ke arah Buati dengan mata yang berubah tajam dan dingin. Ini teh? Panas? Tanyanya. Maaf, Pak. Sedikit aja. Bukan sengaja, ada anak kecil lari tadi. Buati menunjuk pelan bocah yang sudah menghilang di kerumunan. Tanpa aba-aba, tanpa kata kasar, polisi itu mengambil botol air mineral dingin yang tadi digenggamnya, dan menyiramkannya langsung ke wajah dan kepala Buati. Airnya tidak panas. Tapi di pagi yang dingin dan di hadapan puluhan pasang mata yang menyaksikan, air itu seperti cambukan penghinaan yang membekas lebih dalam dari luka fisik. Buati terdiam. Terlalu terkejut untuk berkata apa-apa. Rambut putihnya basah kuyup, kerudung lusuhnya menempel di wajah. Tubuhnya gemetar.
Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Dagunya terangkat sedikit, mencoba menatap wajah sang pelaku, tetapi yang ia lihat hanya kehampaan. Tak ada rasa bersalah, tak ada sedikit pun penyesalan di mata itu. Lain kali hati-hati kalau jualan. Jangan buat masalah, ucap polisi itu dingin, lalu berjalan pergi begitu saja. Orang-orang sekitar hanya diam. Takut. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan Pak Budi yang biasanya cerewet pun memilih menunduk. Bu Wati tetap duduk di tempatnya. Air menetes dari dagunya. Tangannya menggenggam plastik kosong yang belum sempat ia buang. Ia tidak menangis. Tidak langsung. Tapi ada sesuatu di matanya yang perlahan memudar. Kepercayaan. Bukan pada Tuhan. Bukan pada kehidupan. Tapi pada rasa aman. Dalam keheningan yang menusuk, Bu Wati mengemasi gorengan-gorengannya yang belum laku. Tangannya gemetar, dan termos teh yang belum habis ia biarkan saja. Ia berjalan perlahan pulang, langkahnya menyeret, bukan karena usia, tapi karena hati yang terhempas. Dan hari itu, yang tampak begitu biasa, ternyata adalah awal dari segalanya. Awal dari sebuah karma yang akan menuliskan babak baru dalam hidup Bu Wati. Sebab dunia punya cara aneh untuk membalas air yang ditumpahkan dengan cara yang tak terduga. Langit sore tak semerah biasanya. Matahari seolah enggan menutup hari dengan kehangatan. Ia memudar perlahan, meninggalkan semburat abu-abu yang menyelimuti langit, seolah turut bersedih melihat apa yang terjadi pada Bu Wati pagi tadi. Bu Wati berjalan perlahan melewati ganggang sempit menuju rumahnya yang mungil. Sebuah rumah petak tua dengan dinding kayu yang sebagian catnya sudah mengelupas. Namun masih terasa hidup berkat pot-pot kecil berisi tanaman yang ia rawat dengan penuh cinta. Ia membuka pintu dengan pelan, menaruh bakul jualannya di sudut dapur. Lalu duduk di kursi reot yang sudah beberapa kali ia paku ulang dengan tangan keriputnya sendiri. Tak ada suara selain dengusan napas yang tertahan. Tak ada tangis, tapi ada luka yang menganga di dalam dada. Ia menatap cermin kecil di dinding. Rambut putihnya masih lembab. Wajahnya masih menyimpan jejak air. Bukan air mineral, tapi air penghinaan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan sesuatu yang sangat jarang ia pelihara dalam hatinya. Rasa malu yang menyakitkan. Dia bukan orang asing dalam menghadapi kesulitan. Dulu ia kehilangan suami dalam kecelakaan, membesarkan anak semata wayangnya seorang diri, dan bahkan pernah kelaparan beberapa hari saat pasar tutup karena wabah. Tapi kejadian tadi pagi berbeda. Ini bukan kemiskinan. Ini bukan takdir. Ini adalah kekerasan. Perendahan. Tak lama kemudian, pintu diketuk. Pelan. Tak tergesa. Seperti tahu diri bahwa rumah ini sedang menyimpan luka. Bu Wati? Suaranya lembut. Seorang gadis muda berdiri di ambang pintu. Namanya Sari, tetangga sebelah yang kerap membantu Bu Wati jika beliau sedang kurang sehat. Masuk aja, Sar. Sari masuk sambil membawa handuk kecil dan segelas air hangat. Aku dengar dari orang-orang, Bu. Di pasar. Saya gak percaya, Bu. Kenapa dia bisa begitu ke ibu? Apa ibu nyakitin dia? Pertanyaan itu membuat Bu Wati tersenyum kecut. Kalaupun aku nyakitin, mungkin cuma lewat tumpahan teh. Tapi teh itu pun bukan niat. Ada anak kecil lari, kamu tahu, Sari. Kadang orang kuat gak butuh alasan untuk menyakiti orang lemah. Sari menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia memeluk Bu Wati pelan. Saya mau bantu laporin, Bu. Ini udah gak benar. Dia itu aparat, tapi kelakuannya lebih buruk dari preman. Tapi Bu Wati hanya menggeleng. Orang seperti aku, Sari, siapa yang mau dengar suaranya? Yang akan menang, ya yang punya pangkat. Yang punya seragam. Ada jeda. Hening yang mencekam.
Sari tahu Bu Wati bukan penakut. Tapi ia juga tahu, di dunia ini, keberanian tak selalu menang melawan kekuasaan. Namun di dalam hati Bu Wati, meski kata-katanya terdengar pasrah, ada bara kecil yang mulai menyala perlahan. Bukan api dendam, bukan. Tapi rasa ingin membuktikan bahwa air yang disiramkan tadi bukan akhir segalanya. Beberapa hari berlalu. Bu Wati tetap ke pasar. Meski beberapa orang kini lebih sering menatapnya dengan rasa iba atau sekadar bisik-bisik tak jelas. Ia mencoba tersenyum. Menjawab sapa mereka. Tapi ada sesuatu yang berubah. Di sore hari, Sari kembali datang. Kali ini membawa sebuah ponsel tua yang biasanya dipakai adiknya bermain game. "Bu, ini videonya," kata Sari pelan. "Video apa?" "Waktu ibu disiram. Ada yang rekam diam-diam. Saya minta videonya. Ini bisa jadi bukti, Bu." Bu Wati terpaku. Tangannya gemetar saat menerima ponsel itu. Ia menonton. Pelan. Sekali. Lalu 2 kali. Wajahnya menegam, bibirnya bergetar. Tiba-tiba seluruh luka itu terasa hidup kembali. Tapi kali ini dibarengi dengan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang akhirnya tumbuh dari dasar jiwanya. Harga diri. Ia mengangguk pelan. "Sari, bantu ibu. Kita buat ini gak diam. Bukan demi balas dendam, tapi demi semua orang yang pernah diperlakukan begini, tapi gak bisa bersuara." Sari mengangguk tegas. Dan dari sinilah semuanya berubah. Bu Wati yang sederhana itu akan menggetarkan sebuah sistem. Dengan satu video, dengan satu tekad, dan dengan kekuatan kebenaran. Tapi jalan menuju keadilan tidak pernah lurus. Dan karma, seperti biasa, akan bekerja dalam diam. Menunggu saat yang tepat untuk menyiram balik mereka yang dulu merasa diri paling tinggi. Dunia mungkin tidak langsung berubah oleh satu video, satu tindakan, atau satu suara. Tapi dunia bisa mulai bergeser, pelan-pelan, oleh keberanian satu orang yang menolak diam. Dan hari itu, di dalam rumah tua yang sunyi, seorang nenek bernama Bu Wati menyalakan nyala pertama dari api itu. Ponsel di tangan Bu Wati terasa berat. Bukan karena bobotnya, tapi karena beban yang dibawanya. Video itu hanya berdurasi 35 detik. Namun 35 detik itulah yang mampu memperlihatkan kepada dunia wajah asli dari seorang yang selama ini bersembunyi di balik pangkat. Dalam video itu, terlihat jelas bagaimana Bu Wati berdiri dengan tubuh basah kuyup. Wajahnya terkejut dan tak percaya. Sementara si polisi berdiri tegak dengan wajah dingin, tanpa penyesalan sedikit pun. "Bu," kata Sari perlahan, "saya punya teman yang biasa bantu bikin laporan online. Bisa kita mulai dari situ dulu?" Bu Wati menatapnya. "Lama. Kalau ibu takut nama ibu tersebar, bisa kita samarkan dulu. Tapi yang penting, videonya sampai ke orang yang benar." Bu Wati menarik napas. Ia ingat masa mudanya. Ia pernah memimpin kelompok wanita tani, pernah menjadi ketua arisan, dan pernah berdiri di depan orang banyak untuk membela hak sesama. Tapi itu dulu. Kini, tubuhnya renta. Giginya pun sudah banyak yang tanggal. Tapi ternyata, semangat di dadanya belum mati. "Baik, Sar. Kita kirimkan." Sari tersenyum lega. Ia langsung menghubungi temannya bernama Rangga, seorang mahasiswa hukum yang juga aktif di komunitas bantuan hukum rakyat. Tak butuh waktu lama, Rangga datang ke rumah Bu Wati malam itu juga, membawa laptop dan wajah yang penuh semangat. "Bu, saya udah lihat videonya," kata Rangga setelah memperkenalkan diri. "Saya yakin ini bisa jadi bukti kuat. Tapi ibu harus siap. Kalau nanti kasus ini naik dan viral, ada kemungkinan pihak sana juga melawan. Bisa lewat tekanan, bisa juga lewat intimidasi." Bu Wati hanya tersenyum pelan. "Nak Rangga, selama ini hidup saya sudah penuh tekanan. Tapi saya tetap hidup.
Saya gak takut. Saya hanya ingin harga diri saya dikembalikan. Rangga mengangguk hormat. Malam itu, mereka mengisi laporan ke Komnas HAM dan Propam Mabes Polri secara online, menyertakan kronologi dan video yang lengkap. Untuk sementara, nama Buwati mereka samarkan sebagai WN, usia 60 tahun, pedagang pasar. Sari juga mengunggah video itu di media sosial, tapi bukan dengan akun pribadinya. Ia membuat akun baru bernama Keadilan untuk WN, dan menulis caption yang sederhana namun menyentuh. Seorang nenek disiram air oleh oknum polisi karena menumpahkan teh secara tidak sengaja. Ini bukan soal air. Ini soal kemanusiaan. Bantu kami suarakan kebenaran. Malam itu, video itu hanya ditonton oleh puluhan orang. Tapi angin perubahan sedang bergerak. Perlahan, tapi pasti. Keesokan harinya, saat Buwati tiba di pasar, suasananya sedikit berbeda. Beberapa pedagang menatapnya lebih dalam, beberapa bahkan menghampiri. Buwati, itu benar ibu di video itu? Iya, jawab Buwati, tenang. Ya Allah, Bu, saya juga lihat. Tapi saya takut ngomong. Sekarang saya dukung ibu sepenuhnya. Bahkan seorang petugas kebersihan pasar menghampiri dan memberikan bungkus kecil berisi makanan ringan. Saya gak bisa bantu banyak, Bu. Tapi saya doain ibu kuat terus. Buwati tak berkata banyak, hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Tapi hari itu, Buwati merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Kekuatannya bukan dari banyaknya uang, bukan dari pengaruh, tapi dari kebenaran. Dan dari orang-orang kecil yang diam-diam ikut menyokongnya. Namun tidak semua menyambut dengan simpati. Menjelang siang, seorang pria muda berbadan tegap dan berambut cepak datang menghampiri lapaknya. Dia tidak memperkenalkan diri, tapi caranya bicara cukup jelas menyiratkan asal-usulnya. Ibu, sebaiknya jangan teruskan ini. Polisi itu punya keluarga. Ibu bisa rugi sendiri. Buwati menatap pria itu dengan mata tajam. Dingin. Tapi bukan karena takut. Iya, dia punya keluarga. Tapi saya juga. Dan saya akan bela harga diri saya. Bukan cuma untuk saya, tapi untuk siapapun yang pernah diperlakukan seperti saya. Pria itu terdiam. Wajahnya memerah. Tapi ia tak berkata lagi dan pergi begitu saja. Sore harinya, Sari datang tergesa-gesa membawa kabar yang mengejutkan. Bu, video kita sudah ditonton lebih dari 100.000 kali. Buwati terdiam. Tak menyangka. Rangga mengirim pesan. Bu, salah satu media berita lokal mau wawancara. Tapi saya tanya ibu dulu, mau atau tidak? Buwati menatap ke langit. Angin sore menyentuh pipinya. Dingin. Tapi terasa seperti sapaan lembut dari masa lalu. Seolah suaminya dan semua perjuangan hidupnya dulu kembali hadir menyemangatinya. Iya, Rangga. Saya mau bicara. Sudah waktunya orang tahu, kalau kebenaran itu tidak kenal usia. Keesokan harinya, langit tetap biru, meski hatinya terasa begitu berat. Buwati duduk di kursi kayu tua di depan rumahnya, menunggu datangnya seorang wartawan yang dijanjikan oleh Rangga. Ia sudah mempersiapkan dirinya, namun di balik keteguhannya, ada rasa cemas yang menyelip. Bagaimana jika semuanya berbalik melawan? Bagaimana jika ini justru memperburuk keadaan? Namun, yang lebih menakutkan baginya bukanlah konsekuensi dari apa yang akan terjadi, tetapi kenyataan bahwa ia sudah tidak punya lagi pilihan untuk mundur. Setelah semua yang terjadi, setelah air yang disiramkan kepadanya, ada rasa yang lebih besar dari rasa takut, rasa percaya diri. Ia merasa bahwa jika ia diam saja, tak ada lagi yang akan peduli pada orang-orang sepertinya. Orang-orang yang selalu ada, tetapi sering terabaikan begitu saja. Tak lama setelah itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Dari dalam,
Keluar seorang pria paruh baya yang mengenakan jas rapi, dengan kamera besar di tangannya. "Selamat siang, Bu Wati," sapa pria itu, tersenyum lemah. "Siang," jawab Bu Wati pelan, mempersilakan wartawan itu masuk. Ia mengingat betul bahwa wajah wartawan ini adalah wajah yang sering muncul di layar televisi saat berita utama muncul. Wajahnya tampak profesional, namun ada sesuatu yang berbeda kali ini, lebih hangat, seolah ia bisa merasakan ketegangan yang meliputi Bu Wati. "Jadi, Bu," pria itu mulai membuka pembicaraan sambil duduk di kursi kayu yang sudah termakan usia. "Kami ingin mendengar langsung dari Ibu. Bisa Ibu ceritakan kejadian kemarin, apa yang sebenarnya terjadi?" Bu Wati menarik napas dalam-dalam, menatap pria itu dengan tatapan yang jelas. Tatapan yang sudah dilatih oleh waktu. Ia berbicara dengan tenang, meskipun ada sedikit getaran di suara tuanya. "Yang saya ingat, saya sedang berjualan, seperti biasa. Tiba-tiba, seorang anak kecil lari ke arah saya, menabrak saya, dan minuman saya tumpah. Saya minta maaf pada polisi yang sedang berjalan di depan saya waktu itu. Tapi dia malah marah, dan dengan begitu saja menyiramkan air ke wajah saya. Tanpa bicara apa-apa lagi, dia pergi begitu saja." Wartawan itu menulis sesuatu di notesnya, lalu mengangkat wajahnya. "Ada yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka yang mungkin merasa kesal dengan video ini, atau kepada pihak yang membela polisi itu?" Bu Wati menunduk, menggenggam kedua tangannya yang sudah keriput. Ia berpikir sejenak, menyusun kata-kata dengan hati-hati. "Bukan soal video ini yang penting, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Hanya seorang nenek yang jualan di pasar. Tapi saya manusia. Saya punya harga diri. Apa yang dia lakukan ke saya, dia tidak hanya menghina saya. Dia menghina semua orang yang seperti saya. Dan saya tidak bisa diam. Kalau saya diam, maka tidak ada yang peduli lagi pada kami yang lemah ini." Pernyataan Bu Wati membuat wartawan itu terdiam. Hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar di luar rumah. Tak lama, pria itu mengangguk, menyimpan notes dan mulai mengemasi kameranya. "Terima kasih, Bu Wati. Kami akan menyampaikan ini kepada publik secepatnya. Apa yang Ibu sampaikan sangat berharga." Wartawan itu mengucapkan salam, dan Bu Wati melihatnya berjalan kembali ke mobil. Ia duduk di depan pintunya, merasakan sebuah kedamaian kecil yang datang setelah menuntaskan sesuatu yang selama ini terpendam. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Tidak lama setelah itu, kabar tentang video dan pernyataan Bu Wati mulai menyebar lebih luas. Berita tersebut muncul di portal berita lokal dan nasional. Wajah Bu Wati yang sederhana, dengan rambut putih dan keriput di wajahnya, kini menjadi sorotan media. Media sosial pun tak kalah riuh. Ada banyak komentar yang mendukungnya, beragam reaksi muncul, dari yang menyayangkan tindakan polisi, hingga yang menilai Bu Wati terlalu berlebihan. Ada juga yang mengatakan bahwa seorang polisi seharusnya tak pernah berbuat seperti itu, apapun alasannya. Namun, di balik semua reaksi itu, satu hal yang pasti, Bu Wati tidak lagi sendirian. Di sisi lain, kantor polisi tempat oknum polisi yang terlibat bekerja, juga mulai bergejolak. Pihak Propam Polri membuka penyelidikan terhadap kejadian itu. Salah seorang anggota staf polisi yang terlibat dalam insiden tersebut, yang tak ingin disebutkan namanya, melapor ke pihak yang berwenang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa diduga, kebenaran mulai mengalir keluar, seperti air yang akhirnya membasahi permukaan. Tak lama setelah penyelidikan dimulai, kabar lainnya datang. Seorang pejabat tinggi di kepolisian, yang merupakan atasan dari polisi tersebut, mengeluarkan pernyataan resmi. Keputusan yang diambil oleh oknum polisi tersebut adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan, dan kami sangat menyesali kejadian ini.
Kami akan melakukan evaluasi dan penindakan sesuai prosedur yang berlaku, ujar pejabat itu dalam konferensi pers. Namun, meskipun ada permintaan maaf dari pihak kepolisian, bagi Buwati, permintaan itu tidak cukup. Permintaan maaf tidak akan mengembalikan air yang sudah tumpah, tidak akan menghapus perasaan malu yang ia alami. Itu adalah hal yang harus ia hadapi, dan meskipun permintaan maaf itu datang dari mulut pejabat tinggi, rasa sakit yang ia rasakan tetap ada. Tapi bagi Buwati, yang lebih penting adalah satu hal yang telah ia tunjukkan pada dunia, bahwa ia tak pernah takut untuk mengangkat suara, bahkan di usia senjanya. Minggu-minggu setelah pernyataan Buwati yang memunculkan gelombang di media sosial, hidupnya berubah. Walaupun tidak ada perubahan yang mencolok di kehidupannya sehari-hari, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada perhatian lebih, baik dari masyarakat sekitar maupun dari para pengunjung yang datang ke lapaknya. Beberapa dari mereka bahkan berhenti hanya untuk menyapa atau memberikan dukungan moral. Tapi di balik itu semua, Buwati merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ia tidak menginginkan perhatian, tidak menginginkan pujian, apalagi ingin disanjung. Yang ia inginkan hanyalah keadilan. Keadilan atas tindakan seorang polisi yang telah mempermalukannya di depan umum. Namun, apa yang terjadi pada oknum polisi yang menyiramnya? Bagaimana nasibnya? Hari itu, sebuah kabar buruk datang dari media. Oknum polisi yang terlibat dalam insiden tersebut akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak internal kepolisian. Namun, ini bukanlah akhir dari perjalanan panjang Buwati. Ini justru membawa cerita ke arah yang lebih kelam. Ternyata, ada sebuah fakta mengejutkan yang terungkap dari latar belakang polisi tersebut. Ia bukan sekadar seorang polisi yang tidak disiplin, melainkan seorang pria dengan masa lalu yang kelam. Seperti layaknya banyak orang yang memakai kekuasaan sebagai tameng, ia ternyata pernah terlibat dalam berbagai kasus yang tak terungkap, yang beberapa di antaranya menyangkut penganiayaan terhadap orang-orang yang lemah. Dan yang lebih mengejutkan, ia memiliki keterkaitan dengan beberapa kasus korupsi di dalam tubuh kepolisian yang lebih besar. Saat kabar ini mulai tersebar, banyak orang merasa tidak percaya. Sementara beberapa lainnya merasa bahwa karma akhirnya datang untuk menghukum orang yang tidak pernah menunjukkan rasa kemanusiaan dalam setiap tindakannya. Tindakannya terhadap Buwati hanyalah puncak dari gunung es dari semua pelanggaran yang telah ia lakukan. Namun, Buwati tak pernah terbuai dengan berita tersebut. Meskipun ia tahu bahwa ada yang harus dibayar dari tindakan polisi itu, ia tetap merasa bahwa keadilan sejati harus datang dari dalam dirinya. Bukan hanya melalui hukuman yang diberikan oleh sistem, tetapi melalui ketenangan yang dapat ia raih dengan tetap hidup dengan hati yang bersih. Di tengah terungkapnya fakta-fakta baru ini, Buwati pun merasa semakin kuat. Meskipun ia tak lagi menjadi korban yang tertindas, ia menyadari bahwa banyak orang lain yang mungkin juga mengalami nasib serupa. Mereka yang lemah, yang tak bisa mengangkat suara mereka untuk menuntut keadilan. Buwati merasa bahwa tak bisa hanya berhenti di sini. Ia harus menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar. Dengan hati yang penuh tekad, Buwati mulai berbicara di berbagai forum dan acara yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ia berbicara dengan penuh keyakinan tentang hak asasi manusia, tentang perlunya keadilan bagi setiap individu, dan tentang bagaimana seorang polisi, yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, justru harus dapat dihukum jika melakukan kesalahan yang sangat merugikan. Tindakannya itu tak hanya menginspirasi banyak orang, tetapi juga membuat perubahan kecil dalam cara pandang masyarakat terhadap polisi, serta pengaruh pada kebijakan yang ada dalam kepolisian. Tak jarang, Buwati menerima surat-surat terima kasih dari orang-orang yang merasa terinspirasi dan berani untuk menuntut hak-haknya setelah mendengar kisahnya. Namun, karma tak pernah datang tanpa cara yang tak terduga. Suatu pagi, ketika Buwati sedang menyiapkan dagangannya di pasar, sebuah mobil mewah berhenti di depannya.
Seorang wanita muda, berpakaian serba hitam, turun dan mendekatinya. "Bu Wati?" tanya wanita itu. Bu Wati menatapnya heran, lalu mengangguk. "Iya, ada apa?" Wanita itu tersenyum tipis, lalu menyodorkan secarik kertas. "Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu. Saya adalah salah satu orang yang selama ini merasa takut untuk melawan, karena saya selalu merasa kecil di hadapan orang-orang seperti dia." Ia menunjuk gambar pria yang Bu Wati kenal baik, oknum polisi yang telah menyiramnya. "Karma itu datang, Bu," lanjut wanita itu. "Saya berterima kasih karena keberanian Ibu membuka mata saya. Dan saya ingin memberikan sedikit bantuan. Ini bukan balasan apa-apa, hanya sebuah ucapan terima kasih." Bu Wati menerima kertas itu dengan hati-hati. Ternyata, wanita itu adalah seorang jurnalis yang sudah mengikuti kisah Bu Wati sejak kejadian tersebut. Ia mengungkapkan bahwa ia telah menyelidiki lebih lanjut tentang oknum polisi itu. Dan ternyata pria tersebut terlibat dalam berbagai kejahatan yang telah ditutupi. Ia juga menyarankan Bu Wati untuk terus melangkah, karena perannya dalam perubahan itu sangat besar. Bu Wati menatap wanita itu, merasa sesuatu yang lebih dalam mengalir di dalam dirinya. Bukan hanya rasa syukur, tetapi rasa percaya bahwa keadilan tidak selalu datang dengan cara yang mudah. Terkadang, keadilan itu datang melalui jalan yang penuh perjuangan dan kesabaran. Namun, hari-hari yang penuh dengan berita, dukungan, dan harapan itu ternyata berbalik arah. Ada sebuah kejutan lain yang datang dari pihak yang lebih tinggi. Keputusan hukum yang lebih besar mengenai tak hanya oknum polisi itu, tetapi juga adanya tekanan lebih dalam terhadap sistem yang ada. Semua itu akan membawa Bu Wati lebih dekat pada sebuah kebenaran yang tak pernah ia duga sebelumnya. Kehidupan Bu Wati semakin berubah. Ketika ia menerima lebih banyak perhatian dari masyarakat, ia mulai merasa ada sebuah panggilan untuk melakukan lebih dari sekadar berjualan di pasar. Ia merasa bahwa perjuangannya untuk keadilan belum berakhir, meskipun ia telah mendapatkan sedikit kemenangan dari hukum. Kemenangan itu bukanlah milik Bu Wati saja, tetapi untuk semua orang yang pernah merasa dilecehkan dan diinjak-injak hak-haknya. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya. Karma yang menghampiri oknum polisi itu terasa seperti hanya sebagian kecil dari apa yang harusnya terungkap. Seolah ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang bersembunyi di balik kejadian ini. Suatu hari, saat Bu Wati sedang duduk di warung kopi sambil menikmati secangkir teh hangat, sebuah surat yang datang tanpa pengirim menarik perhatiannya. Surat itu tersegel dengan rapat dan tidak ada nama atau alamat pengirim yang tertera. Hanya ada tanda tangan kecil di pojok kanan bawah surat yang berbunyi, "Kebenaran akan terungkap." Penasaran, Bu Wati membuka surat itu. Di dalamnya, terdapat sebuah pesan singkat yang menimbulkan kegelisahan. Apa yang terjadi pada polisi itu hanyalah permulaan. Ada lebih banyak yang harus kamu ketahui, dan lebih banyak lagi yang harus kamu ungkap. Di bawah pesan itu, ada foto kecil yang menunjukkan wajah oknum polisi tersebut bersama dua pria lain yang tidak dikenal. Wajah mereka terlihat sangat serius, dan ada sesuatu yang tidak biasa dalam foto itu. Mereka sepertinya sedang berbicara di luar kantor polisi, namun ada atmosfer yang lebih suram di sekitar mereka. Mata Bu Wati menyipit saat menatap foto itu. Ia merasa ada yang janggal, seperti ada kaitan yang lebih dalam antara polisi itu dan dua pria lainnya. Bukankah ini aneh? Apa hubungan mereka? Kenapa Bu Wati diberi foto ini? Perasaan cemas mulai menggelayuti pikiran Bu Wati. Ia tak ingin sembarangan bertindak tanpa bukti yang jelas. Namun dorongan untuk mengetahui lebih banyak tentang oknum polisi itu dan rahasia yang ia simpan sangat kuat. Bu Wati memutuskan untuk mencari tahu siapa dua pria yang ada di foto tersebut. Langkah pertama yang ia ambil adalah menemui seorang teman lamanya, seorang pensiunan polisi yang kini bekerja sebagai pengacara. Teman lamanya itu,
yang ia kenal sejak masih muda, kini tinggal di sebuah rumah sederhana tak jauh dari pasar tempat Bu Wati berjualan. Ia tahu bahwa pengacara ini memiliki koneksi yang luas, terutama dengan mantan koleganya di kepolisian. Setelah beberapa hari mencoba menghubungi, akhirnya Bu Wati berhasil bertemu dengan temannya, Pak Joko. Ia menceritakan semua yang terjadi, mulai dari insiden penyiraman air oleh polisi itu hingga surat yang baru saja diterimanya. Joko, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari ini. Apa menurutmu foto itu bisa memberi petunjuk lebih lanjut? Tanya Bu Wati, wajahnya penuh kecemasan. Pak Joko memandang foto itu dengan seksama. Ini bukan sekadar foto biasa, Bu Wati, jawabnya, ini foto yang sangat terarah. Dua pria itu, aku mengenalnya. Mereka bukan orang sembarangan. Siapa mereka? Bu Wati bertanya dengan penuh perhatian. Ini bukan cerita yang bisa aku ungkapkan dengan mudah. Pak Joko menghela napas. Salah satu dari mereka adalah seorang mantan pejabat tinggi yang terlibat dalam banyak kasus korupsi. Sedangkan yang satunya lagi, dia adalah seorang yang sangat berpengaruh dalam dunia gelap. Dunia yang berhubungan dengan bisnis ilegal dan kejahatan terorganisir. Bu Wati terkejut mendengarnya. Maksudmu, polisi itu terlibat dalam sesuatu yang lebih besar, yang melibatkan orang-orang ini? Bisa jadi, jawab Pak Joko dengan suara pelan. Pihak kepolisian tak bisa membersihkan semua kejahatan dalam tubuhnya. Selalu ada celah di mana oknum-oknum jahat bersembunyi. Jika polisi itu terlibat dengan orang-orang ini, maka dia bukan hanya pelaku tindakan kasar pada dirimu, Bu Wati. Dia bagian dari jaringan yang lebih besar. Kata-kata Pak Joko menggema di pikiran Bu Wati. Ia merasa dunia yang ia kenal selama ini tiba-tiba terbalik. Tidak hanya oknum polisi itu yang menjadi masalah, tetapi ada potensi besar untuk membuka sebuah jaringan yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Bu Wati tahu bahwa langkahnya selanjutnya akan semakin rumit, namun ia tidak bisa mundur. Ia tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Ia harus mencari tahu lebih dalam. Malam itu, Bu Wati merenung di rumahnya. Pemikirannya terus berkecamuk tentang apa yang harus ia lakukan. Apa yang seharusnya menjadi langkah selanjutnya dalam pencariannya terhadap kebenaran? Keinginan untuk membawa semua ini ke permukaan begitu kuat. Namun ia juga sadar bahwa jalan menuju itu penuh dengan risiko. Bisa jadi, ia harus menghadapi hal-hal yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Keberanian yang menggerakkan langkahnya selama ini bukan hanya karena rasa sakit yang ia alami, tetapi karena keyakinannya bahwa setiap orang berhak mendapatkan keadilan. Jika ia harus menghadapi lebih banyak ancaman dan bahaya, ia sudah siap. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tak bisa melakukannya sendirian. Ia membutuhkan orang-orang yang bisa membantunya. Besok, Bu Wati akan menghubungi seseorang yang memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai dunia gelap yang baru ia ketahui. Seseorang yang mungkin bisa membantunya mengungkapkan kebenaran yang terpendam. Namun, apakah ia siap dengan konsekuensi dari apa yang akan terungkap nanti? Keputusan Bu Wati untuk melangkah lebih jauh dalam pencarian kebenaran menjadi semakin bulat. Setelah mendapatkan informasi yang mengguncang dari Pak Joko, ia merasa tidak bisa lagi menunggu. Setiap inci dari perasaan gelisah yang ia rasakan kini semakin jelas. Seakan ia telah berada di ujung sebuah teka-teki besar yang siap untuk terungkap. Pagi itu, setelah menyelesaikan rutinitas pagi hari di pasar, Bu Wati bergegas kembali ke rumah. Ia menyarankan Pak Joko untuk bertemu di sebuah tempat yang lebih aman, jauh dari perhatian umum, untuk membicarakan langkah-langkah berikutnya. Pak Joko, yang sebelumnya tampak ragu, akhirnya setuju untuk memberikan lebih banyak informasi tentang kedua pria dalam foto tersebut. Dengan hati yang berdebar, Bu Wati menuju kediaman Pak Joko. Rumahnya yang sederhana namun nyaman terletak di kawasan yang jauh dari keramaian. Sesampainya di sana,
Pak Joko menyambutnya dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. "Bu Wati, ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui," ujar Pak Joko, sambil membuka pintu rumahnya dengan hati-hati. "Mereka bukan hanya pemain besar dalam dunia gelap. Mereka juga memiliki koneksi yang sangat kuat di dalam kepolisian. Dan tidak hanya itu, mereka juga terlibat dalam beberapa peristiwa besar yang terjadi di kota ini." Bu Wati duduk di meja makan kecil, sambil mendengarkan dengan seksama. "Jadi, kau ingin mengatakan bahwa polisi itu bukan hanya pelaku penyiraman padaku, melainkan bagian dari jaringan yang lebih besar?" "Ya," jawab Pak Joko. "Dan lebih dari itu, Bu Wati. Mereka terlibat dalam kasus-kasus yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan, penyelundupan, bahkan mungkin pembunuhan. Semuanya dilakukan untuk menjaga kekuasaan mereka tetap kokoh, bahkan di dalam tubuh institusi yang seharusnya menjaga keadilan." Suasana di dalam ruangan semakin tegang. Bu Wati merasa tenggelam dalam kebenaran yang baru saja terungkap. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik kejadian sepele, penyiraman air yang membuatnya menjadi sorotan publik, tersembunyi sebuah jaringan kejahatan yang begitu besar. "Joko," kata Bu Wati, suaranya sedikit bergetar. "Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak bisa hanya diam saja setelah mengetahui ini." Pak Joko menatapnya dengan penuh perhatian. "Kamu harus berhati-hati, Bu Wati. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu selesaikan dengan mudah. Mereka akan mencoba untuk menghalangi setiap langkah yang kamu ambil. Apakah kamu benar-benar siap untuk menghadapi mereka?" Bu Wati menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Saya tidak takut. Jika saya harus menghadapi mereka, saya akan melakukannya. Ini bukan hanya tentang saya lagi, tapi tentang banyak orang yang telah mereka sakiti." Pak Joko mengangguk, namun ada keraguan di matanya. "Kamu tahu apa yang kamu hadapi, Bu Wati. Dan jika kamu benar-benar ingin melanjutkan, ada cara untuk menggali lebih dalam. Tapi, itu berbahaya. Saya bisa membantu kamu, tapi kita harus bekerja dengan sangat hati-hati. Tidak ada ruang untuk kesalahan." Bu Wati menatap Pak Joko dengan penuh keyakinan. "Apa yang harus kita lakukan?" Pak Joko mengeluarkan sebuah amplop dari dalam laci meja kerjanya dan memberikannya kepada Bu Wati. "Ini adalah salinan dokumen yang saya ambil dari sumber yang sangat terpercaya. Dokumen ini berisi bukti yang dapat menghubungkan mereka dengan jaringan kriminal yang mereka jalankan. Namun, untuk membuka dokumen ini, kita perlu bantuan seseorang yang memiliki keahlian di bidang hukum dan investigasi. Seorang detektif swasta yang bisa kita percayai." Bu Wati menerima amplop tersebut dengan tangan gemetar. "Siapa detektif itu? Bagaimana kita bisa menghubunginya?" "Detektif itu bernama Alfi. Dia seorang mantan anggota kepolisian yang kini bekerja secara independen. Dia memiliki keahlian luar biasa dalam mengungkap konspirasi besar. Namun, dia juga seorang yang sangat berhati-hati, dan tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaannya. Kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu serius." Pikiran Bu Wati berputar cepat. Tugas selanjutnya jelas sudah di depan mata, dan jalan yang harus ditempuh semakin berbahaya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran. "Baiklah, Joko," ujar Bu Wati dengan tekad yang semakin menguat. "Saya akan menemui Alfi. Saya tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar terwujud." Pak Joko memberi senyuman tipis. "Semoga keberuntungan menyertaimu, Bu Wati. Karena jika Alfi setuju untuk bekerja sama denganmu, ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan penuh tantangan." Malam itu, Bu Wati kembali ke rumah dengan hati yang penuh kebimbangan dan harapan. Jalan yang akan ditempuh tidak akan mudah, namun ia sudah memutuskan untuk melangkah. Ia harus menggali lebih dalam tentang siapa yang berada di balik jaringan ini, dan jika memungkinkan,
menyingkap wajah sesungguhnya dari oknum-oknum yang telah mengotori institusi yang seharusnya menjaga keamanan. Keesokan harinya, Buwati mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Detektif Alfi. Dengan amplop berisi dokumen yang diberikan Pak Joko, ia merasa seolah memegang kunci untuk membuka pintu kebenaran yang selama ini terkunci rapat. Namun, ia juga sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkan dirinya pada bahaya yang lebih besar. Di luar sana, di dunia yang gelap dan penuh konspirasi ini, Buwati hanyalah seorang nenek yang berjuang untuk mendapatkan keadilan. Tetapi, keyakinannya tak tergoyahkan. Kebenaran, bagi Buwati, adalah sesuatu yang harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Hari yang dinanti akhirnya datang. Buwati mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menemui Detektif Alfi. Sebelumnya, ia sudah mencari tahu tentang Alfi dari beberapa sumber, meskipun informasi tentang dirinya sangat terbatas. Alfi dikenal sebagai sosok yang tertutup, namun memiliki reputasi yang sangat baik di dunia investigasi swasta. Banyak yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang tak pernah takut menghadapi konspirasi besar dan mampu menggali kebenaran dari lapisan-lapisan tersembunyi. Buwati merasa sedikit cemas, namun tekad yang kuat untuk mengungkap kejahatan yang ada dalam tubuh institusi kepolisian membuatnya terus melangkah maju. Ia mengenakan pakaian yang sederhana, namun sopan, karena ia tahu, pertemuan ini bukan hanya sekedar berbicara dengan seorang detektif. Ini adalah kesempatan untuk melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Setelah beberapa kali menanyakan alamat, Buwati akhirnya tiba di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota, sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Kafe ini tampak sederhana, dengan desain minimalis dan dikelilingi oleh pepohonan rindang, memberikan kesan tenang dan terjaga. Saat memasuki kafe, Buwati langsung mengenali sosok yang duduk di salah satu meja pojok. Seorang pria muda dengan pakaian kasual, mengenakan kacamata hitam meskipun suasana di dalam ruangan tidak terang. Alfi duduk sendiri, tampak memandangi secangkir kopi yang belum disentuhnya, seolah menunggu kedatangan seseorang. "Detektif Alfi?" tanya Buwati, sedikit ragu. Alfi menatapnya dengan tajam, sebelum akhirnya melepaskan kacamata hitamnya dan tersenyum tipis. "Buwati, saya sudah menunggu Anda. Silakan duduk," jawabnya. Gestur tangannya mengundang Buwati untuk bergabung. Buwati duduk di hadapan Alfi, merasakan udara yang mulai terasa tegang. Ia meletakkan amplop yang berisi dokumen di atas meja, di antara mereka berdua. Alfi memandangnya sejenak sebelum mengamati amplop tersebut dengan cermat. "Saya mendengar tentang Anda, Buwati," kata Alfi dengan nada datar. "Namun, saya ingin tahu, kenapa Anda ingin masuk lebih dalam ke dunia yang berbahaya ini?" Buwati menatap Alfi dengan penuh tekad. "Karena saya ingin keadilan, detektif. Mereka telah menghancurkan hidup saya dan banyak orang lainnya. Saya tidak bisa hanya diam setelah mengetahui semuanya." Alfi menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Buwati sejenak. "Keadilan? Keadilan tidak selalu datang dengan cara yang mudah, Buwati. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang berkuasa, dan mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Bahkan jika Anda berhasil menggali kebenaran, tidak ada jaminan bahwa Anda akan bisa menghentikan mereka." Buwati mengangguk, menanggapi pernyataan Alfi. "Saya tahu. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya tidak bisa membiarkan mereka terus bermain dengan kehidupan orang lain, merusak kehidupan mereka demi keuntungan pribadi." Alfi terdiam sejenak, kemudian membuka amplop yang diserahkan Buwati. Ia menyisir dokumen itu dengan hati-hati, matanya berkelip seiring ia membaca setiap lembar. Beberapa menit berlalu, dan Buwati bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. "Saya rasa Anda benar," ujar Alfi akhirnya, meletakkan dokumen tersebut di atas meja. "Ini adalah informasi yang tidak bisa dianggap remeh.
Saya bisa melihat bahwa ini melibatkan lebih dari sekadar oknum polisi. Ini adalah sebuah jaringan yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari yang saya duga. Tapi, lanjut Alfie, untuk melanjutkan ini, kita harus sangat hati-hati. Jika kita salah langkah, bukan hanya hidup Anda yang terancam, tapi juga orang-orang di sekitar Anda. Mereka yang terlibat di sini memiliki kekuasaan yang sangat besar, dan mereka tidak akan segan-segan untuk menghabisi siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Bu Wati menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini bukan jalan yang mudah, tetapi ia tidak bisa mundur lagi. Keputusan sudah diambil. Saya siap, detektif. Apapun yang terjadi, saya akan menghadapinya. Alfie memperhatikannya dengan seksama, kemudian mengangguk pelan. Baiklah. Jika Anda benar-benar siap, kita akan mulai bekerja sama. Namun ingat, ini bukan sekedar pencarian kebenaran. Ini adalah perang yang sesungguhnya. Dan saya harus memperingatkan Anda lagi, ada banyak orang yang tidak ingin kita menemukan apa yang mereka sembunyikan. Saya paham, jawab Bu Wati, suara hatinya semakin mantap. Alfie bangkit dari kursinya dan berjalan menuju pintu belakang kafe. Kita akan mulai dengan memeriksa lebih dalam tentang mereka yang terlibat dalam foto itu. Saya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, tetapi Anda harus tetap berada di belakang saya. Jangan bergerak terlalu cepat. Bu Wati berdiri dan mengikuti Alfie keluar dari kafe. Mereka berjalan di sepanjang trotoar yang sepi, menuju mobil Alfie yang terparkir tidak jauh dari sana. Malam mulai turun, dan suasana kota yang sebelumnya tampak damai kini terasa semakin suram. Dalam perjalanan menuju tempat yang lebih aman untuk memulai investigasi, Bu Wati berpikir tentang segala yang telah ia pelajari. Meskipun ia merasa semakin dekat dengan kebenaran, ia juga tahu bahwa ia sedang memasuki dunia yang sangat berbahaya. Dunia yang penuh dengan kekuatan yang tak terduga, dan siap menggilas siapa saja yang mencoba menghentikannya. Namun, Bu Wati sudah mantap. Ia tidak akan berhenti, apapun yang terjadi. Kebenaran harus terungkap, dan ia akan memastikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Langit malam semakin kelam, bintang-bintang hampir tak tampak karena tertutup awan tebal. Bu Wati duduk di kursi mobil Alfie, matanya penuh tekad, meski perasaan was-was tak bisa ia hilangkan sepenuhnya. Ia memandang keluar, melihat kota yang terlelap dalam kebisingan dan hiruk-pikuk yang tampaknya tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di luar sana. Mereka takkan membiarkan kita begitu saja, kata Alfie yang duduk di kursi pengemudi, memecah keheningan. Suaranya tenang, namun ada ketegangan yang jelas terasa. Setiap langkah kita diawasi. Kita sudah hampir sampai pada titik di mana kebenaran akan terungkap, Bu Wati. Tetapi setelah ini, tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Bu Wati mengangguk pelan, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Alfie. Saya siap, detektif. Saya sudah lama menunggu saat ini. Mereka sampai di sebuah gedung besar yang tampaknya sudah lama tak digunakan. Gedung itu terletak di ujung kota, tersembunyi dari pandangan orang banyak. Tempat yang sempurna untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Bu Wati bisa merasakan udara dingin yang menusuk, dan meskipun ia sudah banyak melalui cobaan, hatinya masih berdebar. Ini tempatnya, kata Alfie, membuka pintu mobil. Kita akan masuk melalui belakang. Jika ada yang mencurigakan, kita harus segera keluar. Bu Wati menatap Alfie, mengangguk mantap, dan mengikuti langkahnya. Mereka berdua menyelinap memasuki gedung itu, melewati lorong-lorong gelap yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Pintu demi pintu dibuka dengan hati-hati, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan yang tampaknya menjadi pusat kegiatan gelap ini. Lampu redup menyinari wajah-wajah yang tampak kelelahan, seperti mereka yang terperangkap dalam sebuah sistem yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di tengah-tengah ruangan,
Seorang pria tinggi besar berdiri, mengenakan jas hitam yang rapi, namun wajahnya dipenuhi tanda-tanda kelelahan dan ketegangan. Bu Wati mengenalnya. Ia adalah komisaris polisi yang beberapa minggu lalu ia temui. Pria yang tampaknya sangat baik dan dihormati oleh banyak orang. Namun kini tampak seperti seseorang yang menyembunyikan banyak rahasia kelam. Komisaris Rudy, kata Alfie dengan suara tegas, menarik perhatian pria itu. Kami tahu apa yang Anda lakukan. Semua ini sudah berakhir. Rudy menatap mereka dengan mata yang tajam, namun tidak terlihat panik. Sebaliknya, ia malah tersenyum. Meski senyum itu lebih terlihat seperti senyum sinis. Ternyata, Anda benar-benar ingin melawan saya, kata Rudy, suaranya penuh dengan penghinaan. Tapi percayalah, Bu Wati, Anda sudah terlalu jauh masuk. Tidak ada jalan keluar lagi. Tiba-tiba, beberapa pria berbadan tegap muncul dari balik pintu, mengelilingi mereka. Mereka adalah orang-orang suruhan yang dipimpin oleh Rudy, siap untuk menghentikan penyelidikan ini dengan cara apapun. Alfie memandang Bu Wati, matanya penuh peringatan. Bu Wati tahu bahwa ini bukan hanya pertemuan biasa, tetapi perjuangan hidup atau mati. Anda tahu, Bu Wati, lanjut Rudy, kami sudah lama mengatur permainan ini. Anda tak akan bisa menghentikan kami, apalagi dengan bukti yang Anda miliki. Keputusan sudah diambil. Tidak ada yang bisa menghalangi kami sekarang. Namun, Bu Wati tidak mundur. Ia menatap Rudy dengan mata yang penuh tekad. Kalian mungkin berpikir bisa menyembunyikan semuanya, tetapi kalian salah. Kebenaran akan tetap terungkap, dan kalian akan menghadapi akibatnya. Dengan gerakan cepat, Alfie mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah tombol. Sejurus kemudian, suara sirene terdengar dari luar gedung, disertai dengan kedatangan beberapa mobil polisi yang melaju kencang. Rudy terlihat panik untuk pertama kalinya. Matanya melirik ke arah pintu keluar, tapi sudah terlambat. Alfie telah menghubungi unit polisi yang loyal, yang selama ini tidak terlibat dalam permainan kotor ini. Para pria suruhan yang mengelilingi mereka tampak ragu sejenak, namun Alfie bergerak cepat. Ia mengarahkan senjatanya dengan cekatan. Sementara Bu Wati menarik nafas dalam-dalam, merasa sebuah perasaan lega melanda dirinya. Ini adalah titik balik. Keputusan mereka untuk melawan kegelapan akhirnya membuahkan hasil. Rudy berusaha melarikan diri, namun tak ada jalan. Polisi yang datang dengan kekuatan penuh berhasil menangkapnya, dan seluruh konspirasi kejahatan yang selama ini disembunyikan terbongkar satu persatu. Polisi yang terlibat dalam praktik-praktik kotor mulai diadili. Kebenaran yang selama ini terkubur dalam bayang-bayang kekuasaan akhirnya muncul ke permukaan. Bu Wati menatap keluar jendela gedung yang kini sudah dikelilingi oleh kendaraan polisi. Ia merasa perasaan lega yang luar biasa. Ini adalah kemenangan untuk dirinya, dan untuk semua orang yang telah menderita karena kejahatan yang tidak tampak. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian lagi. Namun, di dalam hati Bu Wati, ada rasa kesedihan yang mendalam. Ia telah kehilangan begitu banyak, dan meskipun keadilan sudah ditegakkan, luka dalam dirinya masih tetap ada. Tapi kini, ia tahu bahwa ia telah memberikan pengorbanan yang berharga. Kita berhasil, Bu Wati, kata Alfie, sambil menatapnya dengan mata penuh penghargaan. Bu Wati tersenyum kecil. Ini bukan hanya kemenangan saya, detektif. Ini adalah kemenangan bagi semua orang yang berani melawan ketidakadilan. Saat mereka berjalan keluar dari gedung, Bu Wati merasakan angin malam yang sejuk. Dunia masih penuh dengan ketidakpastian, namun ia tahu bahwa hari-hari kelam itu akhirnya akan berakhir. Keberanian telah membawa mereka pada titik ini, dan meskipun tantangan masih ada, ia merasa siap untuk menghadapinya. Kisah yang baru saja Anda baca mengajarkan kita banyak hal tentang keberanian, keadilan, dan karma. Setiap tindakan yang kita lakukan,
baik itu baik atau buruk, pada akhirnya akan memiliki dampak. Meski terkadang hidup penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, kita diajarkan untuk selalu melawan ketidakadilan dengan cara yang benar dan tidak membiarkan rasa takut menghalangi kita untuk memperjuangkan kebenaran. Pada saat-saat sulit, ketika dunia terasa tidak adil atau penuh dengan ketidakpastian, ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju keadilan akan membawa kita lebih dekat pada perubahan yang lebih besar. Anda tidak pernah tahu seberapa besar dampak yang bisa Anda buat dengan keputusan kecil untuk bertindak dengan hati nurani dan keberanian. Jangan pernah merasa sendirian dalam perjuangan Anda. Dalam dunia ini, banyak orang baik yang bersedia berdiri bersama Anda. Semua orang memiliki kekuatan untuk merubah dunia, setidaknya di lingkungan kecil tempat mereka berada. Jadi, tetap berani. Tetap berpegang pada prinsip Anda, dan percayalah bahwa pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang. Ingat, meskipun dunia mungkin tampak penuh dengan ketidakadilan, setiap tindakan baik yang kita lakukan akan membantu mengubahnya sedikit demi sedikit. Jangan takut untuk berdiri tegak, berjuang, dan berbicara untuk yang benar, bahkan ketika itu terasa sulit. Teruslah berjuang untuk kebaikan. Karena kebaikan itu sendiri adalah kekuatan yang tak terkalahkan.